Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa fiqhan wa amalan fid dini ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Pagi hari ini banyak sekali kita diberikan kenikmatan, termasuk tanpa terasa atau mungkin kita sudah hilang perasaannya. Ya. Tahu-tahu Ramadan atau Ramadan sudah hampir kita berdoa, bermohon kepada Allah. Yang paling penting adalah mudah-mudahan semua amaliyah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita bacakan selalu kapanpun dimanapun kepada uswah, qudwah, teladan kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita selalu berusaha mengikuti ajaran, sunnah, risalah yang dibawa oleh beliau, dan mudah-mudahan nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini insyaallah tentang bekal ya untuk pulang kampung menuju negeri akhirat. Ya. Ini di Indonesia setiap kali memasuki Ramadan, di akhir-akhir Ramadan ada tradisi pulang kampung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang namanya pulang kampung itu jadi kerinduan atau malah nggak dirindukan? Rindu, ya kan? Yang agak payah masalahnya yang nggak punya kampung atau kampungnya digusur. Masya Allah. Ya, orang kalau di dunia saja kampung yang sementara dia rindu, harusnya kampung yang sebenarnya darur kolor. Ya, negeri akhirat orang harusnya semakin apa? Rindu, lebih rindu lagi. Masya Allah. Tapi yang menjadi pertanyaan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya safar, perjalanan pulang kampung pasti membutuhkan perbekalan. Ya, apalagi sekarang umpamanya kita yang ada merencanakan pulang kampung bahkan dari awal Ramadan sudah. Sampai ada anekdotnya. Orang yang puasanya ikut pemerintah hari ini hari ke-15 katanya. Orang yang puasanya ikut fatwa Muhammadiyah hari ini ke-16. Nah, orang yang Islamnya Islam KTP hari ini sudah lebaran. Kenapa? Karena yang lain puasa, dia yang dikejar malah apa? Udah makan duluan lebaran. Udah Idul Fitri. Masya Allah. Ya, makanya ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kita butuh bekal, menyiapkan mobilnya, menyiapkan apa yang harus kita bawa, kemudian kemana hendak kita tuju. Apalagi ini negeri akhirat, negeri yang khalidina fiha, maka sudah pasti akan membutuhkan banyak bekal. Ya, bekalnya apa saja? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 197. Ya. Jadi kalau mau pulang kampung, bekalnya kita harus bawa mobil, sewa mobil. Yang punya mobil alhamdulillah. Apalagi di kita kalau lebaran biasanya bawa apa? Bingkisan. Ya, orang tua, kakak, adik, tetangga, ada yang bawa sarung.
Ada yang bawa apa lagi? Kue. Ada yang nggak punya kue, cangkangnya kue, dalamnya rengginang. Banyak gitu. Ya. Tapi pada intinya orang pulang kampung pasti bawa bekal. Karena kalau nggak bawa bekal, jangankan nyampe ke kampung, boleh jadi di tengah jalan saja dia tidak sampai. Ya. Nah ini untuk negeri akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan di surah Al-Baqarah ayat 197. Ya. Wa tazawwadu. Apa kata Allah? Wa tazawwadu, dan berbekallah. Kalau bekal tadi untuk pulang kampung, bawa uang dan lain sebagainya, bahkan kalau lebaran ini banyak yang nuker uang tuh, recehan. Ya. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal menuju negeri akhirat itu adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bekal utama kita nanti pulang kampung yang paling utama adalah bekal ketakwaan. Apa itu takwa? Umumnya para ulama mendefinisikan dengan imtisalul awamir. Menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, khususnya yang fardu, syukur-syukur kalau ditambah dengan yang sunnah. Ya, wajtinabun nawahi, dan menjauhi, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah wajib dan pasti yang haram-haram. Syukur-syukur kalau kita tidak pernah dekat-dekat dengan yang makruh. Ya, Masya Allah. Jadi ini bekalnya adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sini masih takwa kan banyak. Makanya dirinci lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ini surahnya semua kita hafal. Ya. Bahkan sudah menjadi tradisi budaya dulu di sekolah, orang kalau selesai mengaji, selesai pengajian, baca surah ini. Yaitu surah apa? Al-Asr. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Ya. Allah bersumpah demi masa. Kenapa? Karena kata para ulama, ra'su malil muslim al-waqt. Ya. Modal utama yang dimiliki oleh orang muslim semuanya, tanpa memandang kaya miskin, besar kecil, semuanya diberikan yang sama oleh Allah, yaitu apa? Waktu, umur, masa. Ya. Makanya surga itu mahal. Tapi karena ini surganya di akhirat, orang miskin aja bisa beli. Kalau hukum di dunia yang namanya barang mahal yang bisa beli hanya siapa? Orang kaya. Ya kan? Hanya orang kaya. Tapi kalau surganya Allah, ampunan Allah, karena berinya bukan pakai harta, bukan pakai uang, bisa dibeli dengan apa saja, itu harganya sangat murah. Ya, dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi masa, demi waktu. Ya, setiap kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu yang sama, yaitu berapa? 24 jam sehari semalam. Ya kan? Ada di sini yang waktunya kurang dari 24 jam? Nggak ada, ya kan? Kalaupun ada, kita saja. Mungkin pemanfaatannya, atau kita terlalu banyak tidur, ya kan? Tahu-tahu tadi sahur, sekarang udah maghrib lagi. Nah, itu bukan tahu-tahu, tapi memang kitanya tidak memanfaatkan sehingga tidak terasa. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu ini sangat penting. Ya, makanya dalam Al-Qur'an semua waktu Allah sebutkan. Ini kita sekarang waktu apa ini? Fajar. Apa kata Allah? Wal fajar. Ya, di ayat lain, was-subhi idza tanaffas. Ya, demi waktu subuh yang mulai nampak. Tadinya gelap menjadi apa? Terang. Ya. Setelah subuh datang lagi waktu duha. Allah bersumpah lagi apa? Wadduha. Karena apa? Penting. Orang boleh jadi dengan memanfaatkan salah satu di antara waktu itu di antara yang akan menyelamatkan dia dari panasnya azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang akan memudahkan dia, bahkan boleh jadi ada orang yang dia masuk surga bighairi hisab. Mudah-mudahan kita berharap bagian di antara mereka masuk surga tanpa diperiksa. Ya,
Banyak. Ini kalau kita masuk bandara pasti. Sampai sabuk aja harus dibuka. Ada orang tertentu nggak diperiksa, langsung masuk. Nah, ini masuk surga pun ada yang seperti itu. Ya. Kemudian setelah duha, masuk waktu siang. Allah bersumpah lagi apa? Wan nahari idza tajalla idza jallaha. Demi waktu siang. Masya Allah. Sore, ini termasuk di antara yang menafsirkan para ulama. Wal asri, di antaranya ada yang menafsirkan waktu asar. Ya. Kemudian malam, wal laili, demi waktu malam. Jadi semua ini kita diberikan waktu yang sama, peluang yang sama, dan kita harus betul-betul menyiapkan untuk negeri akhirat. Ya. Nah, Allah sebutkan di lanjutan ayatnya, innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya semua insan, manusia. Ya, ini Allah ingatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Allah menyebutkan manusia, kadang-kadang pakai Bani Adam. Kadang-kadang pakai An-Nas. Kadang-kadang pakai Bashar. Tapi kadang-kadang juga seperti di surah ini pakai apa? Al-insan. Insan itu dari kata nasia. Apa nasia? Nah, suka lupa, pelupa, sering khilaf. Ya, sering khilaf. Makanya kadang-kadang ada sudah tahu Ramadan makan. Ya, kalau umpamanya khilaf itu dimaafkan, maafu anhu, tapi manusia memang gitu. Udah tahu salah, besoknya ngulang lagi. Ngulang lagi. Dan kadang-kadang tanpa apa? Sadar. Makanya kata para ulama, al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Sudah tabiat dasar yang namanya insan, manusia, itu tempatnya salah dan lupa. Ya, makanya Allah ingatkan di sini, manusia, sesungguhnya engkau yang suka lupa, suka lalai, suka kadang-kadang gak ingat. Lafi khusrin. Semuanya dalam keadaan apa? Rugi. Ya, jadi nanti ini kita dulu ada di janin orang tua kita, sekarang lahir ke dunia, nanti pada waktunya akan masuk ke liang lahat. Ya, dan saya sering mengingatkan, kita tidak butuh di dunia ini ngumpul-ngumpul saya biar kuburannya luas, beli tanah 5 hektar. Nggak perlu. Ya. Kita yang dibutuhkan di dunia ini adalah memperbanyak apa? Bekal menuju negeri akhirat. Karena orang boleh jadi nanti di dunianya dia punya ribuan hektar. Kalau masuk ke liang lahat ukurannya berapa? 2 kali 1 semua. Orang kalau sedang hidup di dunia boleh jadi ada yang pakai bajunya mahalnya luar biasa. Tapi kalau sudah masuk liang lahat, semuanya pakaiannya apa? Kain kafan. Bahkan wallahu ta'ala alam, saya belum pernah. Ini di Karawang ini kan ada kapling kuburannya. Itu kalau kapling kayak gitu walaupun mahal, kuburannya luas apa sempit? Kalau muslim pasti kan pilihannya 2. Kalau enggak lahat, ya yang satu lagi yang di tengah tuh apa lupa namanya. Ya, ujung-ujungnya sempit. Ya itu mungkin atasnya aja, penampilannya aja. Masya Allah. Tapi kalau sudah masuk liang lahat semuanya ukurannya 2 kali 1. Ya sempit. Nah, setelah itu ada mahsyar. Dan ujungnya nanti ada yang disebut dengan negeri akhirat. Ya. Dan puncaknya immal jannah wa imman nar. Nas'alullah salamah. Tidak ada tempat lain, pilihannya hanya 2. Kalau tidak masuk surga, na'udzubillah, yaitu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi semua rugi, rugi. Kenapa rugi? Karena di dunia ini kenikmatan apapun, kesuksesan apapun, itu kenikmatannya hanya sebentar apa lama? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu kita nikah. Lebih lama persiapannya atau lebih lama kenikmatannya? Persiapannya. Bikin tendanya, nyambut tamunya berjam-jam. Kenikmatan nikahnya itu hanya hitungan menit, bahkan hitungan detik. Ya, kita umpamanya yang dipromosikan jabatan, termasuk yang sidang tesis, itu kenikmatannya begitu diumumkan fulan lulus, setelah itu sudah capek. Kenapa? Di dunia ini memangnya kenikmatan yang sebenarnya ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau masuk surga, insya Allah kita semua ini
nanti akan berada di tempat yang mana pohonnya rindang-rindang, sejuk, adem, ya. Kemudian di bawahnya mengalir apa? Sungai-sungai. Jannatun tajri min tahtihal anhar, ya, mengalir sungai-sungai. Makanya di dunia saja kenapa puncak ini jadi favorit? Tempatnya adem, airnya mengalir. Semua di dunia ini, coba aja. Tempat yang hijau itu akan jadi favorit. Bahkan foto saja. Bapak nggak perlu modal banyak. Kalau ingin murah, gampang, foto di tempat-tempat yang hijau. Walaupun HP-nya nggak terlalu bagus, itu hasilnya pasti apa? Maksimal. Makanya gambaran surga dalam Al-Quran itu jannat. Kenapa? Manusia secara tabiat senang dengan apa? Yang hijau-hijau. Dulu pohon ditebang-tebang, dihancurkan, dibikin buat lemari, dibikin buat kertas. Sekarang orang mulai sadar, bikin program. Bahkan orang-orang barat yang dulu menghancurkan di negeri-negeri timur, semua ditebang-tebangi, ditarik ke mereka. Justru sekarang mereka mulai sadar, bikin program, bikin komunitas, namanya apa? Go Green. Masya Allah, Al-Quran sudah mengatakan jannat, ya, pohonnya lebat-lebat. Ini adalah harapan kita semua. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bekalnya apa supaya tidak merugi? Yang pertama, illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Bekal utama negeri akhirat, pertama pastikan kita berada dalam golongan orang-orang beriman. Ya. Kenapa? Karena orang yang tidak beriman, walaupun amalnya banyak, mohon maaf, nanti di akhirat tidak ada tempat surga bagi orang. Ya. Makanya Allah sebutkan di surah Al-Furqan. Makanya Umar bin Khattab itu kalau ada orang non-muslim, orang yang tidak beriman, dia amalnya banyak. Sering bantu orang, sering meringankan beban orang. Itu Umar bin Khattab kadang-kadang nangis. Ya. Apa? Karena kata Allah di surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu. Ya, dan kami segerakan bagi mereka atas apa yang mereka lakukan. Tapi nanti di akhirat, wa ja'alnahu haba'an mansura. Amalan mereka yang begitu banyak itu seperti debu-debu yang berterbangan. Gak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia, orang yang tidak beriman dapat pahalanya. Pahalanya apa? Orang senang, orang mendoakan dia. Tapi kalau di akhirat, orang yang tidak beriman, sebanyak apapun amalnya, itu tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini kita harus bersyukur sudah menjadi orang yang beriman, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya. Jangan menjual keimanan kita dengan apapun, dan kita harus yakin bahwa iman ini adalah bekal utama untuk pulang kampung kita ke negeri akhirat. Ya, apa itu iman? At-tasdiqu bil qalbi. Ya, harus ada pengakuan, pembenaran di dalam hati kita. Iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, rasul-rasul Allah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, termasuk iman kepada qada dan qadar. Ya, iman kepada qada dan qadar. Dan orang yang beriman hidupnya paling nikmat. Orang yang beriman hidupnya paling nikmat. Kenapa? Karena yang dia cari hanya ibtigha amradatillah. Hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Gitu. Jadi dia sedang beramal soleh, bekerja, beraktivitas, karena yang dicari adalah ridho Allah. Ada yang muji alhamdulillah, nggak ada yang muji juga alhamdulillah. Tapi kalau orang coba beramal, bekerja, landasannya bukan keimanan, yang dicari adalah pujian orang. Kalau nggak dipuji sakit hati. Apalagi kalau umpamanya ada yang mengejek, yang merendahkan. Tapi kalau orang beriman, yang dicarinya adalah ridha Allah, yang dicarinya adalah pahala dari Allah, tugas dia adalah berusaha bagaimana mengamankan keimanannya supaya menjadi bekal utama nanti menuju negeri akhirat, ya. Jadi ini keimanan penting, ya. Makanya kita selalu jaga, sampaikan kepada diri sendiri dan kita semua, ya,
Dan para khatib Jumat selalu mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar, ya. Kalau tidak maka kita akan termasuk golongan yang merugi. Kemudian yang kedua, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, yang tidak akan merugi adalah yang beriman wa 'amilus shalihat dan orang yang beramal saleh. Ya. Karena iman itu pada kenyataannya kebanyakan a'malul qulub, pekerjaan-pekerjaan apa? Hati. Ya. Jadi boleh jadi ada orang yang mengaku beriman secara zahir tapi dia kufur secara batin. Makanya disebutnya orang yang seperti ini al-munafiqun, orang yang munafik. Ya. Atau kayak tadi nauzubillah, orang dia amal kebaikannya banyak tapi tidak beriman kepada Allah. Maka juga orang ini tidak mendapatkan pahala dari Allah. Tapi orang yang beriman tidak cukup hanya beriman, harus dibuktikan keimanannya dengan amal soleh. Ya. Dan amal soleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam Islam ini banyak. Ya. Kalau yang mahdhah sudah diatur pasti sholat. Termasuk yang kita lakukan apa? Puasa, zakat, haji, apa lagi? Banyak amal-amal. Ada juga amalan-amalan soleh yang tidak diatur secara detail, yang penting tidak bertabrakan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam, ya, dalam kitab para ulama, kitab hadis, kitab apapun, ada bab disebutnya babul iman. Bab tentang apa? Iman. Dan hadisnya yang paling masyhur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu cabangnya banyak, ya, lebih daripada 70. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi puncaknya adalah mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Wa adnaha, dan termasuk yang paling rendah daripada cabang keimanan itu apa? Imatatul adza 'anit thariq, membuang kotoran, sesuatu yang membahayakan dari jalan yang dilewati oleh orang banyak. Ya. Jadi kalau ada kita menyingkirkan sampah yang membahayakan orang atau bisa menyebabkan banjir, itu bagian daripada cabang apa? Keimanan. Makanya Imam Al-Baihaqi menulis kitab khusus ini, ya, supaya kita tidak, oh berarti kalau iman hanya rukun iman cabang-cabangnya banyak dan ini bagian daripada amal soleh. Beliau punya kitab namanya apa? Syu'abul Iman. Cabang-cabang daripada apa? Keimanan. Ya, amal soleh itu semua ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah. Semua apapun pekerjaannya, ucapannya, yang semuanya itu mendatangkan mahabbah dari Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, apakah amal kita ini soleh atau salah gampang. Kira-kira kalau Allah langsung negur atau Rasulullah ada di hadapan kita, kira-kira komentarnya apa? Kalau kata Rasulullah lanjutkan, berarti ini amal soleh. Tapi kalau umpamanya Rasulullah ada, kita mengerjakan itu kata Rasulullah, kafa, cukup, berhenti, tinggalkan. Nah, berarti ini amal yang tidak soleh. Ya, nah, ini kita perbanyak amal soleh. Termasuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat di bulan Ramadan ini adalah mausimu ta'at wal hasanat. Musim, ya, kita memperbanyak ketaatan dan amal soleh, kebaikan. Ya. Apa kalau sedang musim rambutan banyak apa sedikit? Banyak, ya. Bahkan saya beberapa kali ngisi pengajian, Ustaz ini saya punya kebun, ambil berapa karung. Kenapa? Lagi musim. Ya. Orang kalau daerah Indramayu lagi musim buah, mangga, itu kita minta sekarung nggak usah bayar. Bahkan ada beberapa orang lihat langsung itu dia ceritakan disuruh ngambil satu mobil. Kenapa? Banyak dan orang kebun di sana hektaran. Yang lucu, ya, yang lucu sedang musim tapi malah kita nggak ada. Ya kan? Umpamanya nih musim hujan, di depan rumah kita banjir, rumah kita malah nggak ada air. Lucu nggak seperti itu? Aneh. Ya.
Makanya di Ramadan ini banyak orang aneh. Harusnya panen pahala, panen raya, dia malah nggak kebagian. Jangankan yang sunnah-sunnah, yang pokoknya aja puasa malah nggak ikut. Ya. Dan ini Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah lewat 10 hari Ramadan. Kalau dulu banyak makhluk halus, sekarang malah banyak makhluk kasar. Orang makan, minum itu udah biasa. Ya. Kalau keluar rumah di jalan itu sudah lewat 10 hari ini, udah biasa. Makan. Masya Allah. Ini sama tuh. Hujan deras, debit air naik, dia malah kekurangan apa? Air. Ya, Masya Allah. Makanya ini bulan Ramadan. Ada minimal 3 amalan yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan. Dan ini Allah sebutkan di surah Fatir, ayat yang ke-29. Ini termasuk tijaratan lan tabur. Amal soleh kita berbisnis dengan Allah yang tidak akan ada ruginya. Kalau kita bisnis di dunia ini, apapun, dengan siapapun, pasti pernah rugi. Ya, gak perlu dicek, itu sudah sunnatullah. Yang namanya bisnis, kadang untung, kadang rugi. Ya, kadang berhasil, kadang gagal. Itu memang sunnatullahnya seperti itu. Ya, tapi Allah sebutkan di surah Fatir, ada 3 bisnis yang tidak akan pernah rugi. Ini mudah-mudahan kita perbanyak ini di bulan Ramadan. Dan termasuk sebetulnya amalan utama yang ada di bulan Ramadan. Yang pertama kata Allah, innalladzina yatluna kitaballah. Ya, sesungguhnya mereka yang senang tilawah kitab Allah, yaitu apa? Al-Quran. Makanya tadi dibaca ayatnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Baca Quran. Makanya semangatnya para ulama, ya, dari dulu sampai sekarang, bahkan diwariskan kepada kita, mereka di bulan Ramadan adalah bulan memperbanyak menghatamkan apa? Al-Quran. Ya, sayang-sayang, di bulan Ramadan kita sedikit sekali membaca Al-Quran. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu kalamullah yang maha mulia. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia. Dengan perantara siapa? Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Turunnya kapan? Di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Di malam apa? Malam Lailatul Qadar, malam yang mulia. Makanya orang kalau ingin mendapatkan kemuliaan, berdekat-dekatlah dengan Al-Quran. Tilawatan, membacanya. Tadabburan, mentadaburinya. Tafsiran, menafsirkannya. Amalan wa tatbiqa, mengamalkan dan mengaplikasikannya. Bahkan kalau yang lebih tinggi, da'watan wa tabligha, dia mendakwahkan dan menyampaikan. Masya Allah. Kalau di bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran, itu manfaatnya banyak sekali. Bahkan di pesantren-pesantren tahfiz ini ditulis, ya, Al-Quran fi dunya yanfa. Membaca Quran, menjadi ahlul Quran di dunia banyak manfaatnya. Ya, yang sederhana. Kalau kita pakai materi. Bapak Ibu, kalau kita hari ini mau pergi haji, antriannya berapa tahun? 15 sampai 20 tahun rata-rata. Itu belum ditambah kemarin 2 tahun kita kan nggak ada pemberangkatan ya. Nah, bisa jadi nambah. Walaupun bisa jadi berkurang. Nanti tergantung takdir Allah. Tapi ahlul Quran punya peluang tiap tahun dia bisa pergi haji. Dan yang mengundang langsung adalah kerajaan. Dan ini sudah dibuktikan. Ada anak kecil, Muhammad Musa. Dari mana itu? Belitung, Bangka. Orang di pinggir situ jauh. Hafal Quran, anak kecil. Gak paham bahasa Arab sedikit pun. Hafal. Ya. Ikut dilombakan. Dites, penasaran. Para masyayikh, para penghafal Al-Quran di Timur Tengah itu yang mereka jadi juri-juri internasional. Diundang di sana. Dites ini anak. Suruh melanjutkan ayat bisa. Suruh menyebutkan surat bisa. Suruh menyebutkan ini ayat keberapa dari surat ini juga bisa. Dan itu luar biasa responnya mereka. Sampai akhirnya apa? Diundang oleh Raja Salman sebagai tamu kehormatan. Dan ini tiap tahun ada. Ya, tiap tahun ada peluang. Itu orang bisa haji langsung tanpa harus ngantri. Dan diantaranya ini yang dipilih ada Ahlul Quran. Orang yang memang mereka senang dengan apa? Al-Quran. Tahun itu diundang oleh Raja Salman. Bukan hanya dia. Plus dengan kedua orang tuanya. Plus dengan guru ngajinya.
Dan kalau kita pergi haji semahal apapun, gak mungkin ada jemputan dari kerajaan. Ini dijemput langsung oleh kerajaan. Hotelnya disiapkan oleh kerajaan. Dan bahkan ada satu hari yang memang khusus mereka ada pertemuan dengan raja. Ya Allah, ini keberkahannya karena keberkahan apa? Al-Quran. Makanya Al-Quran fi dunia yanfa. Di dunia yang jauh-jauh jangan susah. Orang kalau baca Quran adem, tenang, tentram. Ya, kenapa? Dia sedang membaca kalamullah. Kalau kita dengar aja orang umpamanya suaranya bagus ya kan? Kita dengar adem. Apalagi ini kalamullah. Jangankan yang bacanya seperti imam di Masjidil Haram. Yang penting bacanya pakai tajwid walaupun suaranya berek-bek. Itu pasti indah. Makanya nggak ada patokan baca Quran harus pakai lagu. Nggak ada. Silahkan aja. Yang orang Jawa pakai langgam Jawanya. Yang penting jangan dibuat-buat. Yang orang Sunda pakai langgam Sunda, yang penting jangan dibuat. Yang penting patokannya kalau bacanya pakai tajwid, pasti kedengarannya enak dan indah. Tapi sebagus apapun suaranya, kalau tidak pakai tajwid, itu pasti bakal belentang. Di telinga itu kayak ada yang peltak gitu. Nah, kenapa? Itu bagian daripada apa? Seni membaca Al-Quran. Jadi Bapak ini nggak perlu khawatir. Ustaz, saya suaranya nggak seperti Syekh Sudes, Syekh Suraim, nggak ada masalah. Ya, yang penting bacanya pakai tajwid. Kalau pakai tajwid siapapun yang baca pasti indah. Silahkan bisa dicek. Dan ini sudah ada penelitiannya. Orang membaca Al-Quran dari suara yang paling bagus dengan suara yang lebih jelek daripada suara kaleng kue. Itu ketukannya lebih indah. Tentu yang paham ini mereka yang paham tentang dunia suara, ya kan? Tapi ini janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, wal Qur'anu fil qabri yashfa. Orang yang ahlul Quran itu dia di alam kuburnya akan mendapatkan apa? Syafaat. Kayak tadi tuh. Kita walaupun beli tanahnya 5 hektar, di kuburnya tetap lahat itu. Ya, dan jangan berharap umpamanya saya kan pegawai di PLN. Bisa suplai listrik. Nggak bisa. Dan siapa yang mau mensuplai listrik? Masangnya di mana? Nggak bisa. Yang akan menerangi kita itu adalah apa? Amal soleh. Dan diantaranya adalah Al-Quran. Ya, makanya ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW, namanya Abdullah bin Abbas. Ini anak pamannya Rasulullah SAW. Suatu hari sedang dalam keadaan musafir dengan para sahabat yang lain, mereka berhenti sejenak istirahat. Mereka akan kemana-mana bawa tongkat dengan pedang. Gak sengaja nusuk ke tanah. Ya, ketika nusuk ini, mereka mendengar dari tanah ini ada yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus sampai akhir surah Al-Mulk. Kan kaget Bapak Ibu. Kalau sekarang kejadiannya mungkin ada orang punya MP3 jatuh ke tanah. Ya kan? Tapi nggak rusak. Nggak sengaja kita ketusuk powernya tuh. Nyala lagi mungkin apa nggak? Mungkin. Tapi ini di zaman Rasulullah 14 abad yang silam. Masya Allah. Makanya Abdullah bin Abbas selesai dari safarnya, perjalanannya, pulang ke kota Madinah, langsung menceritakannya kepada siapa? Rasulullah SAW. Dan apa kata Rasulullah? Wahai anak pamanku, ketahuilah bahwa di antara keutamaan surah Al-Mulk itu apa? Hiyal waqiyah. Itu yang akan menjaga, memelihara seseorang. Hiyal munjiyah, yang akan menyelamatkan seseorang. Padahal sunnatullahnya, orang kalau masuk liang lahat, itu pasti hancur. Tapi ini ahlul Quran, bukan hanya badannya yang utuh, tapi sampai di dalam kubur pun dia masih melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, ini namanya karamah. Walaupun gak tentu semuanya ahlul Quran seperti ini. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, wa fil akhirati yarfa. Orang yang ahlul Quran di akhirat nanti bukan hanya masuk surga, tapi dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak, hari ini yang mengirim anak-anaknya, termasuk kita yang baru mulai belajar, punya kesempatan, alhamdulillah. Itu nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikalungkan, disebutkan dalam hadis namanya Tajul Karomah. Ya, mahkota kemuliaan. Ya, di dunia ini yang pakai mahkota biasanya siapa? Raja, ya, ratu, permaisuri. Ini bayangkan di surga
dikalungkan mahkota. Dan itu kata Rasulullah SAW, orang ini akan dipanggil dan Allah sebutkan ala ru'usul khalaik, di hadapan semua makhluk Allah yang sudah dibangkitkan. Hari ini saja penduduk dunia 7 miliar. Bayangkan dari semenjak Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, itu akan diumumkan, silakan Bapak Fulan maju ke panggung. Kita aja punya anak ranking 1, biasanya siapa dulu bapaknya? Siapa dulu bapaknya? Ini semua makhluk kita disuruh berdiri. Dan kata Rasulullah, ada orang tua yang kaget-kaget. Ya Allah, kenapa saya yang dipanggil? Kenapa? Apa? Ada di antara keluarganya yang penghafal apa? Al-Quran, ahlul Quran. Makanya orang yang berdekat-dekatan dengan Al-Quran, termasuk derajat kita ini, nanti di akhirat, di surga ini seperti apa? Tergantung bagaimana kualitas kita dengan Al-Quran. Makanya bulan Ramadan ini pastikan kita perbanyak amal soleh, dan diantaranya dengan memperbanyak apa? Membaca Al-Quran. Yang kedua di surah Fatir ayat 29, wa aqamus sholah, dan mereka menunaikan, mendirikan apa? Sholat. Makanya di bulan Ramadan ini termasuk amalan utamanya yang tidak ada di bulan-bulan lain, yaitu apa? Sholatut tarawih. Melaksanakan sholat apa? Tarawih. Qiyamul Ramadan. Sebagian ulama menamakannya. Ini termasuk tijaratan lan tabur, amalan bisnis dengan Allah yang tidak ada ruginya. Dan yang ketiga ini juga yang jangan kita lewatkan. Dan ini langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tadi Rasulullah SAW baca Quran. Di bulan Ramadan Rasulullah tiap malam tadarus dengan Jibril. Ya, Rasulullah yang hafal Qurannya langsung dengan Jibril, tiap malam di bulan Ramadan tadarus dengan siapa? Jibril. Masya Allah, luar biasa. Ya. Kemudian Rasulullah SAW di bulan Ramadan dan di luar Ramadan tahajudnya luar biasa. Sampai ada beberapa sahabat yang coba ngikut ternyata nggak kuat. Karena Rasulullah bacaannya panjang. Kalau di kita taraweh, ada masjid milih yang panjang apa yang pendek? Nah, biasanya. Ya, umumnya milih yang pendek. Gitu. Bahkan ada yang viral sholat. Kalau ada mungkin di Cilengsi sini, mungkin kita akan milih ke masjid itu. Sholat tarawih hanya hitungan beberapa menit saja. Itu pasti favorit itu. Ya, penuh. Ya, tapi Masya Allah, ini tarawihnya Rasulullah SAW luar biasa. Ya, dengan para sahabat. Nah, yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Ya, berinfak, bersedekah. Ya, makanya Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Abbas juga menyebutkan Rasulullah itu ajwadun nas, orang yang paling apa? Dermawan. Tapi kedermawanannya bertambah-tambah di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah mentargib kita, mendorong, memotivasi kita. Afdalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Makanya kata Abdullah bin Abbas, kalau masuk bulan Ramadan, Rasulullah itu kedermawannya bertambah-tambah dan infaknya Rasulullah itu karihil mursal, seperti angin yang bertiup. Angin bertiup gimana? Coba bawa Pak, ada angin, tangkap. Nggak dapat itu. Kenapa? Kencang. Jadi Rasulullah sedikit-sedikit sedekah. Kalau kita sedekahnya sedikit. Itu karihil mursal. Saya bisa menggambarkan itu gimana Rasulullah SAW. Ya, seperti angin yang bertiup kencang. Berarti ada orang minta bantuan, minta langsung. Gitu. Ya, ini luar biasa. Ya, minimal kita setiap hari di bulan Ramadan ini, apalagi yang umpamanya keuangannya terbatas, harus memprogramkan walaupun hanya 500 rupiah. Yang penting infak tiap hari. Ya, yang penting kita bersedekah setiap hari. Walaupun hanya 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Yang penting kita ikhtiarkan. Jangan lewat satu hari pun di bulan Ramadan ini tanpa mengeluarkan infak. Dan sarananya banyak. Yang kita sudah nggak biasa bawa uang cash, sekarang sudah ada barcode. Bahkan bisa langsung transfer ke pengurus-pengurus DKM. Pengurus-pengurus yayasan. Ya. Atau umpamanya kita kemana-mana bawa uang. Ada yang diputarkan sholat tarawih. Ada yang diputarkan di pengajian. Ada yang mungkin kita, nggak enak kalau disediakan di pintu-pintu setiap masjid. Bahkan sampai di mal-mal, di tempat-tempat. Itu sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan sarana kita untuk apa? Bisa bersedekah. Ya, makanya pastikan berapapun sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pastikan setiap hari kita bersedekah. Ya, kenapa? Karena bekal menuju negeri akhirat. Yang kedua adalah
soleh. Dan yang ketiga, ini juga yang penting adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Atau dengan kata lain, berdakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini termasuk Ramadan. Kalau kita lihat, tahu dia nggak ada uzur, minimal kita tegur. Apalagi umpamanya tetangga kita, saudara kita, tapi nggak boleh dicela. Nggak boleh dihardik. Kita tanya baik-baik, kurang nggak tahu. Hari ini sedang ada uzur, kok Ramadan makan? Gitu. Nanti dia kalau masih ada imannya bakal malu sendiri. Ya kan? Karena orang kalau tidak puasa kemungkinan yang pertama orang kafir, yang kedua orang gila, yang ketiga belum mukallaf, anak kecil, ya. Dan yang keempat orang yang memang mereka punya uzur, musafir atau dalam keadaan sakit. Kalau selain itu berarti dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang seperti ini kadang-kadang perlu diingatkan, ya. Makanya alangkah baiknya apalagi kita yang pengurus RT, pengurus RW itu punya peluang besar. Di lingkungan tempat kita tinggal ada orang makan-makan, tahu muslim, ingatkan aja nggak apa-apa. Nih, kok nggak puasa? Udah gitu aja Musa. Itu dia kalau imannya pasti bakal malu. Minimal mudah-mudahan jadi sarana nanti dia berubah. Ya, karena boleh jadi ada orang tidak puasa, tidak sholat bukan karena kemauannya, tapi memang kadang-kadang butuh diingatkan. Ya, makanya inilah pentingnya dakwah. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, saling berwasiat mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Sabar dalam menunaikan kewajiban, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan sabar dalam ujian yang memang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, minimal dengan 3 bekal ini, 4 dengan tadi ketakwaan, iman, amal soleh, ya, dakwah ini banyak, ya. Apalagi yang sifatnya sosial, kayak tadi baksos dan sebagainya, itu banyak. Apalagi sekarang banyak orang yang membutuhkan kita bantu. Itu bagian daripada dakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengamalkan ini iman yang kuat, memperbanyak amal soleh, dan juga kita melakukan amalan-amalan dakwah, mudah-mudahan nanti bekal kita menuju negeri akhirat cukup. Karena kalau tidak cukup ini repot. Jangan jauh-jauh kita masuk tol aja, ya kan? E-tolnya nggak cukup, nggak boleh balik lagi. Ya kan? Nah ini masalahnya kalau akhirat nanti ajalnya sudah datang, cukup nggak cukup harus pulang. Ya. Dan yang namanya kalau sudah ke akhirat nggak bisa balik lagi ke dunia. Makanya selagi ada kita diberikan kesempatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk terus menambah bekal kita menuju negeri akhirat. Wallahu taala alam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kami berikan pertanyaan kepada jamaah Ikhlas. 2 pertanyaan untuk jamaah online Berkah Mulia, juga 2 pertanyaan. Masyaallah. Nah, silahkan bagi jamaah Ikhlas yang ingin bertanya, saya kesempatan 2 pertanyaan. Silakan Pak. Jika ada yang bertanya di jamaah Ikhlas ada? Kalau tidak ada, saya akan bacakan pertanyaan dari peserta pengajian Berkah Mulia dari Pak Eri Sigit. Dia bertanya, Ustadz mohon izin bertanya, di antara amal soleh antara lain sholat, puasa, zakat, tilawah Quran, infak, sedekah, berbuat baik ke sama manusia dan lain. Apakah ada yang lebih utama dilakukan atau diamalkan umat muslim? Misalnya, bagaimana bila ada orang yang selalu berbuat baik kepada sama tetapi tidak sholat, tidak membaca Al-Quran, atau tidak melaksanakan amal soleh yang lainnya, padahal sebenarnya dia mampu melaksanakan amal tersebut? Mohon arahnya. Barakallahu fikum. Ya. Terkait dengan ini, misalkan ada orang dia amal sosialnya bagus, ya, tapi tidak sholat. Amal sosialnya dia dapat pahala, tapi meninggalkan sholatnya dia berdosa. Kalau sholatnya itu sholat fardu, ya, yang fardu dalam Islam, ya, hanya sholat 5 waktu. Atau ada orang dia baik luar biasa kalau berbagi, membantu orang, tapi kalau Ramadan nggak pernah puasa.
Nah, ini dia berbaginya dapat pahala, tapi meninggalkan puasanya di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan apa? Dosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban. Yang paling afdol, yang paling baik, orang sholatnya tertib, berjamaah di awal waktu, sedekahnya juga rajin. Bantu orangnya juga rajin. Wah, ini luar biasa. Ya. Tapi sekali lagi, idealnya memang orang beriman ya harus memprioritaskan yang hukumnya fardu. Ya. Termasuk kayak umpamanya kita ada 2 pilihan amal. Yang satu fardu, yang satu sunnah. Dahulukan yang fardu, yang wajib. Kenapa? Karena kewajiban itu kata para ulama fikih apa? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dia mendapatkan dosa, ya. Nah, makanya kita penting belajar itu supaya tahu mana yang hukumnya wajib, mana yang hukumnya sunnah, mana yang hukumnya mubah. Ketika berbarengan, syukur-syukur kalau semua bisa dikerjakan. Tapi kalau satu waktu berbarengan antara wajib dengan sunnah, sudah nggak usah pikir panjang, dahulukan yang wajib. Syukur-syukur nanti kalau masih ada kesempatan ditambah dengan yang sunnah. Itu wallahu taala. Nah, di jamaah khas tidak ada yang bertanya, Ustaz. ya. Dan juga di jamaah online juga sepertinya sudah paham semuanya, tinggal mengamalkan. Masya Allah. Itu kepada Ustaz untuk menutup kajian pada pagi hari. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah kita pagi hari ini bersyukur kepada Allah bisa hadir di majelis ilmu termasuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah semua amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu bekal real ini kita sudah mengamalkan ya. Dan kita tinggal berdoa kepada Allah mudah-mudahan dikabulkan, diterima ya. Dan ini menjadi catatan hasanat amal kebaikan kita nanti di negeri akhirat. Makanya selalu mengingatkan kita terus menguatkan, mengokohkan keimanan kita, perbanyak amal soleh kita, dan yang penting juga jangan tinggalkan dakwah sekecil apapun, walaupun hanya dengan lisan, sampaikan saja, nggak perlu takut. Kadang-kadang banyak yang takut bawa dakwah, ngingetin orang umpamanya mabuk, ingetin aja. Justru kalau kita tidak ngingetin itu nanti akan ditanya oleh Allah. Kenapa kamu lihat orang berbuat maksiat kok dibiarkan? Akan ditanya oleh Allah. Karena apa? Boleh jadi orang maksiat ini kalau diingatkan dia balik lagi. Tapi kalau dibiarkan itu khawatir nanti menjadi pembenaran. Ya, makanya amalkan ini 3 hal. Insya Allah nanti ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala bekalnya cukup. Bahkan mudah-mudahan insya Allah surplus. Karena banyak amalan-amalan apalagi di bulan Ramadan ini. Kita dapat malam Lailatul Qadar. Umur kita setiap tahun bertambah 83 tahun 4 bulan. Padahal umur kita saja nggak mungkin dan itu umur ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi